Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi tafarrada bil jalal wa ta'azzama bil kiram yukhrijuna minaz zulumati ila nur wal huda syahadatan an nashhad la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassallimu alaihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman nafi'an wa ja'alna mutanawilina bimaqasidina. Allahumma arhamna bil Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak moderator kita. Beliau juga bagian dari struktural MUI Provinsi Riau. Kemarin kami sama-sama beliau berangkat ke Bangka Belitung Ijtima Ulama. Beberapa orang yang berangkat, satu sudah mendahului kami. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian uhayyikum bitahiyatin azimah bisalam. Kami ucapkan selamat datang ahlan wa marhaban bikum fi misli hadzal liqa al-mubarak. Kami ucapkan selamat datang di acara yang penuh berkah ini. Saya kira ada yang sudah berkeluarga, saya kira juga ada yang belum. Semoga yang belum berkeluarga cepat berumah tangga. Yang sudah mau nambah silakan. Jadi saya pertama mohon izin, saya bukan sebagai guru, tetapi kita mencoba berbagi pemikiran keilmuan kita, baik yang berasal dari MUI itu sendiri maupun yang non MUI. Ini saya sudah beberapa kali menyampaikan topik yang sama, metode istinbat hukum atau kajian usul fikih. Pernah di Perawang dulu dan juga di hotel yang sama beberapa tahun yang lalu, juga memberikan sedikit pembinaan kepada beberapa pesantren tentang ilmu usul fikih. Di UIN Suska termasuk Pasca, saya juga banyak berkiprah tentang kajian usul fikih dengan maqasid syariah. Saya rasa kita ini waktu di pondok dulu usul fikih itu banyak yang tak tamat. Baru kajian hukum waktu habis, sehingga tak begitu matang kajian usul fikih. Padahal ini pokok ini. Jadi ustaz-ustaz semua, kalau tak berani menjawab pertanyaan jemaah, maka mundurlah jadi ustaz. Siap. Jangan penakut, jangan penakut. Kita inilah manba' al-ahkam, sumber hukum. Ketika Bilal diutus oleh Nabi ke Yaman, beliau diuji coba. Bilal kata Nabi, andai kata kamu menemukan masalah, bagaimana kamu memutuskan hukum? Bilal gampang saja menjawab dengan Al-Quran. Kalau enggak ada, berarti ada hukum yang tak ada dalam Al-Quran. Secara verbal dulu. Oh, saya coba lihat praktek Nabi yang disebut dengan sunnah. Kalau itu pun juga kamu tidak temukan, bagaimana? Ajtahidu bira'yi. Saya mencoba berpendapat. Situ nampak bayangan Nabi nggak pernah mengatakan, oh kamu bid'ah, ya kan? Nggak bilang Nabi kamu bid'ah, tapi diserahkan. Ini keunikan tentang tanggung jawab kita. Sekarang banyak masalah. Ada seorang perempuan punya suami supir mobil. Suaminya supir mobil berangkat ke Jawa 3 bulan. Pulang 1 kali cuman dalam 3 bulan itu. Pas pulang istrinya haid. Ini jemaah nanya sama saya nih. Jadi mau berhubungan badan nggak bisa. Padahal di rumahnya 2 hari saja. Haid berapa lama? Semi? Tentu merana bapak nih. 1 kali bisa, 2 kali bisa. Rupanya, ya maklumlah supir mobil kan. Kalau suaminya ustadz bisa dibawa tahajud tiap malam. Tapi yang gaya-gaya supir mobil itu, fakta hidup bagaimana? Rupanya
dari informasi dari kawan dia, suaminya berangkat ke hotel, open BO dia, di open dulu baru di WO kan. Jadi ketahuan. Jadi pada suatu ketika kejadian yang sama, memang tidak tiap pulang itu dia haid. Jadi untuk berikutnya suaminya pulang dia dalam keadaan haid, saya Ustadz harus berhubungan badan ketika haid. Berdosa saya Ustadz. Kan rumit tuh kan? Rumit tuh. Saya saja agak repot menjawabnya. Coba bayangkan, mana lebih baik dia melayani suami yang sudah akad nikah ketimbang suami pergi ke hotel yang tidak ada akad nikah. Makanya kita ini tanggung jawab. Walaupun istri orang, kita juga tanggung jawab. Itu kasus tuh. Kasus. Ada lagi kasus yang lain. Ustaz, anak saya 10 orang. Tiap tahun melahirkan. Menyusui anak tiap tahun. Kadang-kadang bapaknya juga disusui. Ya. Jadi mengkodo puasa itu tidak segampang yang dimudahkan. Kalau nggak rame-rame puasanya payah. Jadi kadang-kadang dikodo seminggu 10 hari itu pun izin suami. Sebab suami suka kerja menggeliti aja kan. Bagaimana mau puasa? Dikodo seminggu 10 hari. Masuk lagi puasa. Tentu ketika bulan Ramadan nambah lagi utang kan. Kalau kita bapak-bapak ini gampang tinggal merokok-rokok aja kan. Tapi istri payah. Bagaimana Ustadz saya mengkonsumsi obat pencegah haid supaya utang nggak nambah lagi? Nggak ada zaman Nabi itu. Sekarang ada kan? Begitu repotnya. Jadi kita punya tanggung jawab. Makanya kalau nggak berani menjadi Ustadz, mundurlah secepatnya. Belum lagi operasi alat vagina diminta oleh suami. Ya, dunia memang sudah gila kan, tapi apa boleh buat, fakta hidup terjadi. Itu yang kami hadapi di MUI. Ada yang dulu bapaknya meninggal dunia, harta nggak dibagi. Ibu pun sudah menikah lagi. Dia punya rumah, punya toko dikontrakkan. Dia punya anak 5 orang, 3 laki-laki, 2 perempuan. Yang 3 laki-laki ini pun sudah meninggal dunia. Tinggal lagi cucunya. Datang ke MUI, bagaimana pembagian hartanya ini Pak Ustadz? Kan agak repot kan? Idealnya kan ketika bapak meninggal, ibu meninggal, atau salah satu meninggal, ketika itu dibagi. Tapi sebagian kita kan bapaknya ketika istrinya meninggal, menikah lagi, dibawa harta itu. Kemudian berkembang problematika ini, kalau tidak ditopang dengan usul fikih, rumit kita untuk menjadikan apa semestinya fatwa yang kita lakukan. Maka oleh sebab demikian usul fikih ini penting. Jadi itu beberapa aspek peristiwa yang bermunculan. Apalagi belum di masalah-masalah bid'ah yang kita dengar. Mulut Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Jadi saya tidak konteks melegalisasi perbedaan pendapat itu. Nanti kita coba di dalam forum ini sedikit banyaknya memantau, mentelaah atau mengembangkan usul fikih supaya nanti ada sisi kekurangan kita itu bisa dilengkapi dalam metode penetapan hukum. Jadi saya kira khairun nas anfa'ulin nas itu dia. Nabi itu hebat dia kan. Ada orang maling, saya nggak bisa meninggalkan maling wahai baginda Nabi. Nggak apa-apa katanya, tapi jangan bohong. Ada orang pipis di masjid, sahabat langsung mengangkat pedang mau dibunuh. Kata Nabi nggak usah. Kadang-kadang mikir kita, loh kok Nabi membiarkan orang pipis tuh? Umar bin Khattab ketika terjadi pencurian Baitul Mal, nggak dipotong tangan. Kan bid'ah dia tuh. Ayat sudah qat'i itu, setiap pencurian potong tangan. Tapi Umar nggak melakukan. Sayyidina Ali, orang yang minum sengaja membatalkan puasa di bulan Ramadan, dia cambuk. Di mana dia dapat hukum itu? Kan nggak ada. Tapi dilakukan. Akan bid'ah lagi dia. Maka oleh sebab demikian saya ilmu nggak banyak juga, cuman apa yang saya dapati saya pegang, inilah usul fikih
dengan kaedah fikih. Ini saya ajarkan di UIN Suska. Jadi mahasiswa itu saya ajar 8 kali pertemuan, kemudian praktek menetapkan hukum. Seperti harta gono gini bawahnya. Istri nggak bekerja, harta dianggap hak milik suami. Kira-kira bagaimana itu? Boleh apa enggak? Sedangkan kehormatannya saja, kemaluannya kita setubuhi. Nggak ada lagi yang lebih tinggi harganya harta daripada al-faraj. Nah, kira-kira cocok nggak harta yang sekecil itu harganya dibeda-bedakan? Nanti kalau harta gono gini itu dibeda-bedakan, ini hak suami, ini hak istri. Ketika terjadi hubungan badan di bulan suci Ramadan, yang membayar siapa? Kata suami, kita kan berdua katanya. Iya kan? Nggak mau pula istri. Yang aktif kan abang katanya. Kok saya yang kena? Jadi agama ini kalaupun dimasalahkan jadi masalah dia. Iya kan? Kalau dibeda-bedakan harta itu kan, apalagi masalah yang lain. Kita ingin berhubungan badan di bulan suci Ramadan. Kalau disetubuhi kena kafarat. Tapi ada jalannya, pergi musafir. Dek, jalan-jalan yuk ke Sumbar. Kalau musafir kan boleh gak puasa kan? Kita batalkan aja sini. Allah malkasum tu wabika aman tu langsung tubuh dia. Tapi itu semuanya konsepnya ada. Konsepnya ada. Ustaz, semangat kan? Semangat. Ya. Jadi saya kira dari banyak topik yang dibicarakan, saya kira ini mutiara yang penting Anda bawa. Sayang buku ini nggak sempat dicetak. Kalau sempat kemarin cetak, mungkin saya bagi-bagikan. Ini sudah banyak diminta oleh beberapa dosen, bahkan sampai ke Bengkulu. Saya rangkum dari usul fikih dengan pemahaman yang gampang. Kadang-kadang membedakan zahir dengan nas saja bingung. Antara maslahah dengan istisna nggak ngerti. Berapa level ilmu usul fikih itu? Mahasiswa, saya tanya. Saya sebelum mengajarkan ilmu usul fikih itu 4 tingkat yang kita pelajari. Saya sampaikan itu. Jadi mohon maaf kadang-kadang dosen yang ajar usul fikih, tapi jangan ceritakan sama orang lain, ini rahasia nih. Kadang-kadang ngawur ngajarkan anak bingung, sehingga nggak paham. Jadi penting usul fikih itu. Kemarin dari Rohul nanya, Buya, kami kerjasama ini. Dia sewa mobil saya, ini uang 100 juta. Kemudian kalau mobil ini rusak, pemilik mobil yang membiayai. Pajak saya yang nanggung. Disewa selama 3 tahun atau 5 tahun. Lama tuh. Kemudian nanti ketika penyerahan mobil dipotong 30 juta dikembalikan kepada penyewa. Yang 70 juta saya yang ambil sebagai hak pemilik mobil. Bolehkah hukumnya? Itu kan, bolehkah hukumnya? Apalagi tentang masalah tukar uang baru dengan uang lama. Kajian usul fikih itu sangat penting, walaupun tidak semua nanti disentuh. Sekarang kini kita coba melihat yang di depan ini. Ini dimulai dari memahami kajian usul fikih itu. Usuluddin ma'rifatullah. Wa usulul ahkam fiqhun min kalamillah. Usuluddin itu mengenai akidah sudah jelas kan, tapi usulul fiqh asal muasal fikih. Fikih itu zaman Nabi nggak ada. Nggak ada Nabi pada menyebut-nyebut fikih, pengertiannya disiplin ilmu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Istakmalahu. Siapa yang hendak dibimbing Allah menjadi orang fakih, maka latar belakang hidupnya dilindungi Allah. Seperti saya contohnya waktu ke Singapura, tidur di hotel, dimasukkan buku setebal ini. Saya lihat gambarnya orang perempuan cantik semua. Nomor HP 1 jam sekian, 2 jam sekian. Untung saya nggak punya uang.
Ya, kalau saya punya uang bagaimana? Bukan itu masalahnya. Jadi orang kalau hendak ditunjuki Allah, dia bimbing, ditutup jalannya. Jadi buya-buya yang masuk ke sini, ini orang pilihan semuanya. Tidak semua orang yang bisa. Jadi usul fikih itu asal muasal fikih. Asal muasal fikih.